mainstream utama dari semua gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Semua gerakan radikal di seluruh dunia punya cita-cita politik, ingin menguasai satu negara, lalu kemudian mengubah undang-undangnya menjadi undang-undang sesuai dengan pemahaman dia. Boko Haram, Al-Shabaab, kelompok Hasan Turabi, Laskar At-Taiba, Jabhatun Nusra, Liwa Tauhid, Free Syrian Army, Seleka, Anti Balaka, Abu Sayyaf. Ini semua punya cita-cita politik di Indonesia. Jamaah Islamiyah, JAD, JAK, JAT, JAS, MFI, MIP, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Internasional, semua punya cita-cita politik. Dan ketika agama itu menjadi kendaraan-kendaraan politik, maka kemudian dia mau tidak mau harus mewujudkan segala keinginannya secara revolusioner. Gerakan-gerakan revolusioner tanpa kekerasan tidak akan tercipta. Habib Rizik, meskipun dia tahlilan, meskipun dia maulidan, meskipun dia ziarah kubur, meskipun dia melakukan rotib haddad, rotib alaidrus, semua dia lakukan. Tapi ketika dia berbicara tentang politik, maka dia bersentuhan dengan cita-cita yang revolusioner itu tadi. Dia melawan semua pemerintahan, melawan semua presiden sampai dia berkuasa. Inilah gestur-gestur dan postulat-postulat Khawarij yang sering saya ceritakan di berbagai media. Itulah mengapa kelompok Khawarij selalu memusuhi pemerintahan manapun. Pemerintahan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kekaisaran Ottoman, semua dimusuhi karena dia ingin berkuasa sendiri. Nah, lalu apakah Khawarij ini sebuah entiti, sebuah entitas? Bukan. Khawarij ini adalah perilaku yang bisa saja dimiliki oleh kita semua. Khawarij bukan ideologi, bukan, tapi dia persoalan perilaku, behavior, attitude. Kalau kemudian kita selalu ingin melawan pemerintah, sampai-sampai yang orang Indonesia di sini sedikit pun punya pemikiran ingin melawan negara Malaysia ini, maka sampai juga Khawarij. Sama. Nah, ini yang harus kita hindari, bahwa kita harus sami'na wa ta'na dengan negara ini. Kita hidup di sini, sampai-sampai hidup di sini, mencari nafkah di sini, ya harus tunduk dengan aturan-aturan negara ini. Inilah yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan al-Asobiyah tadi. Nah, ini jadi kalau sampai kemudian sebagai warga negara Indonesia tunduk kepada Indonesia, ya sebagai warga negara. Tapi sampai semua hadir di sini, mencari nafkah di sini, maka harus tunduk kepada pemerintah Malaysia dengan segala aturan-aturan dan undang-undangnya. Nah, Habib Rizik ini, mohon maaf, saya takdim, saya menghargai sekali Dzurriyyah Kenabian. Banyak orang yang mengkritik saya seolah-olah saya anti habaib. Saya cium tangan sampai sekarang sama Habib Nur Zaki. Ngaku. Nah, saya masih memegang teguh bahwa ajaran Salafi Wahabi yang mengharamkan kita takdim kepada Dzurriyyah Kenabian itu adalah memang pesanan. Karena musuh politik dari Ibnu Saud pada zaman itu adalah Ibnu Rashidin tadi. Makanya diharamkan Dzurriyyah Kenabian. Saya takdim betul, tapi jangan salah Pak. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Habaib keturunan Nabi bukan Nabi. Tolong bicara. Ini juga persoalan akhlak. Meskipun habaib, kalau akhlaknya justru membuat mudarat kepada umat, saya terus terang saya tidak akan takdim. Takdim ada ukurannya, kan kita semua ngaji soal ta'lim kan? Kita semua ngaji soal itu. Artinya kalaupun kita harus tunduk kepada guru, tapi guru kita itu mengajarkan usul-usul adab, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengajarkan kita tentang kekerasan dan kejahatan, ya kita nggak boleh takdim dengan yang begitu. Nggak boleh. Nah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan kita betul-betul terus mengikuti salah-salah keilmuan kita dari tabi'in dan kemudian sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapatkan celaka dari kanjeng Nabi Muhammad, tapi pada intinya adalah bahwa apapun modelnya, apapun jubahnya, apapun, karena begini, gerakan-gerakan teroris ini hari ini, terorisme ini hari ini adalah orang-orang yang membajak kesalehan, orang-orang yang menunggangi agama hanya untuk melancarkan syahwat-syahwat politik.
Habib Rizik tidak terlepas dari itu. Dia punya cita-cita politik masalahnya. Menurut saya, kembalilah dia kepada para dzurriyyah dari Yaman, dari Hadramut pada zaman dulu yang betul-betul berbasis tasawuf, yang hanya mengajarkan kesejukan, seperti yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, Habib Jindan dan sebagainya, betul-betul memberikan kesejukan Islam yang wasatiyah. Ini kan betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa kepada peradaban manusia. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini kita bisa mencerna semua. Terima kasih. Ini sekali lagi teman-teman sekalian, kalau saya tetap meyakini kita tidak boleh anti terhadap Habari. Bagaimanapun ini adalah keturunan Kanjeng Nabi yang justru menjadi keras utama untuk meneruskan berbagai cita-cita Nabi ini. Tapi ya, akhlak moral tetap menjadi hal yang paling utama yang harus kita pertimbangkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Oke, dari sahabat bahasa ada yang bertanya. Setelah ini pertanyaan terakhir. Oke, setelah ini Ustaz Lazim dan setelah Ustaz Lazim kita selesai closing statement dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang ini saya sebagai orang tua, saya merasa bingung. Sebab apa? Banyak pondok, banyak pendidikan agama yang baru mendirikan. Sekarang dekat dalam pondok, Pak, banyak yang tersangkut dengan teroris apa itu. Sekarang ada tak kita dibagi tahu macam mana cara memilih pendidikan dalam pondok keagamaan ini? Itu saja. Assalamualaikum. Ini pertanyaan sama dengan ini, cuma saya lebih kepada Habib Rahman bahwa fenomena pondok itu sebagai ladang subur untuk mereka yang akan menanamkan paham radikalisme. Karena ini mungkin meniru pondok-pondok Nahdlatul Ulama. Karena kenapa Nahdlatul Ulama itu bisa begini? Salah satunya pengkaderannya itu berhasil, dan ini sudah ditiru gitu. Nah, ini yang sudah tahu, dan saya ingin bertanya kepada staf khusus Bapak Menteri, terutama Menteri Agama ini, apakah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Agama tentang masalah ini? Sebab kasus, minta maaf ya, kasus di Gontor saja Bapak Menteri berani mengatakan kalau memang ada kesalahan terstruktur mau bertindak, apalagi hal ini jelas orang-orang kedaulatan melalui dengan bahwa Oke, terima kasih. Oke, tadi karena dua penanya ini sama, satu terakhir untuk sahabat Ansor. Silakan. Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ansor mau bertanya ke kedua belah pihak, baik dari Pemadam Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari radikalisme sekarang adalah memusuhi pemerintah agar pemerintah lemah dan dapat dikuasai. Dan itu pasti mereka menggunakan masyarakat itu sendiri sebagai pendukung kekuatannya. Betul kan? Ya. Dalam penanggulangan paham radikal, salah satunya adalah harus dapat trust dari masyarakat untuk bisa saling bersinergi dalam memberantas paham itu sendiri. Tetapi di era ini kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia, itu mulai berkurang. Dalam artian, karena dari pemerintah itu pun terkadang ada oknum-oknum yang menyelewengkan tugas dan wewenangnya, seperti bermain drama dalam hukum. Ini memungkinkan kecewanya masyarakat di kalangan masyarakat itu sendiri, dan walhasil mereka kurang trust pada pemerintah. Ini akan jadi salah satu indikasi mudah untuk dikambing-hitamkan atau akan menjadi musuh bagi pemerintah. Nah, pertanyaan saya adalah, gerakan patriotisme yang nyata apa yang akan dilakukan pemerintah, baik pemerintah Malaysia maupun Indonesia, untuk
mengambil kembali trust masyarakat itu sendiri. Karena saya percaya jika masyarakat trust pada pemerintah, maka aliran seperti ini akan mudah ditangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pertanyaan. Kita tadi buka untuk 3 bertanya karena sudah 3,5. Karena di SB yang dibaca masih ada kegiatan. Jadi mungkin bisa dijawab oleh Abdul Nur Zaman soal pesantren. Supaya ada ya terima kasih. Ada beberapa yang saya tidak berani menyampaikan di sini karena ini agenda serius yang ini dilakukan Kementerian Agama ya. Tetapi gini, pesantren di Indonesia itu Pak, itu ada 33.000 jumlah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Jumlah santri yang total itu 12 juta. Bayangkan itu. Bagaimana? Dan itu didirikan sendiri-sendiri, bukan negara yang didirikan, tetapi adalah masyarakat. Kami misalnya sangat serius melakukan pemetaan terhadap pesantren, bahkan tidak hanya pesantren, madrasah, perguruan tinggi, siswa, semua. Menteri Agama ini mencat ASN sudah cukup banyak karena terkait Hizbut Tahrir, terkait kelompok radikal, dan itu dipecat langsung oleh Menteri Agama, oleh Menteri karena tanya itu sangat. Jadi soal pesantren pun kami melakukan itu, kami melakukan pemetaan. Misalnya kami tahu ada 20-an lebih pesantren yang berjejaring dengan Jamaah Islamiyah atau pesantren Ruki Solo. Itu kami tahu ada di mana dan kita cek izinnya. Karena mereka harus mendapatkan izin. Kalau mau mendapatkan atensi dari negara, mereka harus mendapatkan izin. Apakah tidak berizin boleh berdiri? Di Indonesia boleh. Di Indonesia itu bikin pesantren tanpa izin. Ya negara tidak dikasih bantuan gitu saja. Tetapi mereka akan berdiri dan kecuali mereka melakukan kesalahan, maka kemudian pihak keamanan aparat kepolisian yang akan membubarkan dan menangkap berdasarkan dari negara. Kami tidak bisa intervensi. Kenapa? Karena sekali lagi itu tadi Gus Nadi sudah cerita. Di Malaysia diuntungkan dengan ISA. Di Indonesia tidak. Orang di Malaysia itu orang baru melakukan, belum melakukan, tetapi berencana saja bisa di. Nah, di Indonesia tidak. Sebelum mereka melakukan tindakan, kita tidak bisa melakukan penangkapan. Nah ini gerakan kita mendesak, ya karena ada beberapa orang yang punya kepentingan, bahkan mungkin sudah duduk di posisi strategis, yang memiliki kepentingan politik untuk saya tidak boleh menyebut soalnya sih. Aduh, nggak usah ya. Karena ada misalnya gini, Ikhwanul Muslim masuk Indonesia kan jadi partai politik, Pak. Loh, saya mau ngomong jujur apa adanya. Saya tidak tahu di Malaysia. Tetapi di Indonesia Ikhwanul Muslim itu jadi politik. Ikhwanul Muslim itu ada 2 faksi. Satu faksinya Syekh Qutb yang melakukan tindakan teror supaya ke Al-Qaeda. Satu faksinya Hasan al-Banna yang melahirkan partai politik. Turki itu dikuasai Ikhwanul Muslim. Sudan itu dikuasai Ikhwanul Muslim yang sudah diminta oleh rakyatnya tentara melakukan kudeta. Mesir itu dikuasai Ikhwanul Muslim oleh Mursi yang kemudian digulingkan oleh tentara juga oleh Jenderal Sisi atas perintah dalam tanda kutip banyak kepentingan juga di geopolitik internasional. Tapi itu fakta. Di Indonesia ada. Kalau partai itu menang, negara itu berubah jadi negara Islam. Jadi bagi kader Ansor haram hukumnya memilih partai itu. Siap. Saya tidak usah menyebut nama partai maksudnya. Dilaporkan polisi saya pulang di Indonesia. Itu faktanya. Karena itu kemudian ada kepentingan politik di sana yang tetap menjaga dan mempertahankan. Loh, Gus Nadi cerita dulu ini di Jawa Barat ada namanya pesantren Lukmanul Hakim. Siapa? Abu Bakar Basir, Abdullah Sukar. Seluruh orang Indonesia yang mau berangkat ke Afghanistan itu transit dan Gaza dulu. Yang melarikan ya kita tahu siapa yang membawa masuk sini dan mendirikan siapa fasilitas siapa. Apakah Indonesia dulu tidak ikut menyumbang perang di Afghanistan? Ikut terlibat, bahkan mengirimkan senjata juga. Pemerintah Indonesia zaman Soeharto itu ikut mengirimkan senjata untuk melawan Uni Soviet dan mendanai tentara mujahidin Afghanistan. Tapi senjatanya beli dari Israel. Israel yang suruh kirim. Baca punya Pak Askan kalau saya, karena ada di situ. Saya ceritakan wakil kepala BIN itu kan orang NU, Badan Intelijen Negara. Orang NU dan mantan wakil ketua umum PBNU.
Dan itu mentor saya dan mentornya Gus, guru saya 12 tahun. Jadi saya belajar radikalisme terorisme di waktu kepala yang memang sangat ahli dan paham betul dia menulis soal Al-Qaeda di Indonesia dan ISIS. Nah ini fakta, soal pesantren, soal Habib Rizik, mohon maaf. NU itu bukan hanya soal amaliyah, tetapi juga ada fikrah dan harokat. Jadi NU itu bukan karena dia tahlil, kalau dia sholawatan, karena dia maulid, itu NU tidak. Kalau hanya amaliyah, orang Indonesia semua orang NU, Pak. Kecuali yang tidak. Tetapi amaliyah itu berkait juga dengan fikrah, cara berpikir. Orang-orang itu tadi dijelaskan oleh Yesus. Cara berpikirnya seperti apa? Apakah sama dengan gagasan yang ingin dibangun oleh NU? Gus Najib cerita, Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang belum pernah melakukan pembangkangan terhadap negara. Walaupun 32 tahun diinjak dan dihabisi oleh pemerintah pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh NU? Dia tidak melakukan penguatan pendidikan di satu pesantren. Mari kita lihat hari ini orang-orang yang mengaku paling agama, kiai atau ulama atau apa nih, yang baru sedikit saja jadi masalah langsung melawan negara. 32 tahun sekolah Nahdlatul Ulama itu tidak boleh diganti Nusantara. Dilarang, Nahdlatul Ulama itu dilarang apa? Tahun 70-an. Kiai-kiai yang ditangkap tidak mungkin. Apakah ada yang melawan, memberontak? Tidak ada sekali. Gus Dur dijatuhkan oleh parlemen yang semua warga Nahdlatul Ulama siap mempertahankan Gus Dur jadi presiden. Apakah dilakukan? Berani mati untuk mempertahankan? Tidak. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap negara dan fitrahnya untuk menjaga kestabilan dan ketentraman seluruh warga negara. Kemudian harokat itu cara bergerak dan berpindah. Orang yang tidak banyak santun, baik, sopan, bukan tidak dengan cara kekerasan, apalagi membid'ahkan, bahkan mengharapkan melakukan takdir kepada orang lain. Kepada orang yang berbeda agama saja kita bisa duduk bersama dan berdiskusi, apalagi dengan satu agama. Tetapi kalau ada orang yang merasa benar sendiri dan kita disalah-salahkan, terus ajak berantem. Ya orang seperti ini tidak bisa diajak diskusi. Siapa? Kalau paham ini kan sudah tidak bisa diajak diskusi. Diajak diskusi kita disalah-salahkan terus. Kamu bid'ah, kamu kafir. Ya sudah, ajak berantem saja kalau saya. Karena banyak persoalan di Indonesia. Ada masjid yang dikuasai, kemudian melarang ini, melarang itu, akhirnya masyarakat sekitarnya protes. Ya pilihannya diambil alih, dikunci, terus dikunci, masjidnya dobrak segala. Ada orang yang pukulin, ngapain diam saja? Semua pergi dia. Kalau kamu tinggal di Indonesia, mereka harus mematuhi undang-undang Indonesia seperti halnya sahabat-sahabat ibu-ibu sekalian tinggal di Malaysia, akui aturan yang ada di Malaysia. Sama ada di Indonesia. Orang Indonesia mau tinggal di Indonesia dan menjaga Indonesia, dia harus mematuhi apa yang ada di Indonesia. Kalau dia mau menang sendiri, bikin pulau sendiri, sama pergi di sana. Sana di Indonesia. Nah itu. Nah, soal pesantren sekali lagi kami melakukan pemetaan, tapi tidak bisa saya sampaikan. Tenang saja, kita sudah tahu bagaimana cara melakukan ritmenya dan ini sedang dilakukan. Persoalannya, Menteri Agama ini cuma 1 tahun lagi, 2023 itu tahun politik. Sudah tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada lagi menteri yang kerja serius. Nanti disiapkan tidak mau calon anggota DPR maupun calon presiden. Disiapkan sampai yang saya akan bekerja serius sampai 2024 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan yang ada di Indonesia. Karena ini pertaruhan yang baik Nahdlatul Ulama. Bahwa Indonesia atau Nusantara dan Malaysia misalnya kita harus memberikan contoh terbaik pada dunia. Kita adalah orang Islam yang bisa hidup bergandengan dengan siapapun dan tidak ada kekerasan atas masyarakat agama. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit memperkuat apa yang sudah disampaikan Gus Zaman soal Habib Rizik. Jadi memang NU itu ya bukan hanya amaliyah, bukan berarti kalau maulid, tahlil, kemudian istighosah terus sudah selesai itu dianggap NU atau baca kitab kuning. Kan ada partai yang akhir ini menggelorakan lomba baca kitab kuning.
Ada yang partai mengadakan Maulid Nabi. Bukan hanya itu, NU bukan hanya itu. NU itu ada fikrah akidah, ada harokah siasah. Misalnya dalam bidang akidah, mereka mengkafirkan orang lain, memusyrikan orang lain. NU tidak pernah. Apa pernah kita mengkafirkan yang lain? Kan tidak pernah. Kenapa? Termasuk Ahmadiyah. Terhadap Ahmadiyah saja itu tidak mengkafirkan, apalagi yang lain. Tapi coba Habib Rizik waktu orasi mendukung ISIS. Kalau polisi di Indonesia berlaku zalim, kami bisa seperti di Irak, kami sembelih di jalanan. Itu perkataan Habib Rizik loh. Dan bukan cara kita, bukan cara NU yang seperti itu. Gak ada NU mengkafirkan, tidak ada. Dari segi akidah, ya. Memusyrikan juga tidak ada, memunafikan juga tidak ada. Karena menghukumi munafik itu wilayah otoritasnya Allah. Kita mana tahu orang itu munafik? Yang tahu hanya Allah. Keimanan ada di hati, kita nggak bisa mengetahui. Jadi akidah fikrah, cara berpikirnya kita juga punya ciri khas sendiri yang berbeda dengan mereka. FPI di bawah Habib Rizik misalnya dakwahnya menggunakan persekusi. Apa tidak pernah kayak gitu? Habib Rizik tadi yang seperti ceritakan di zaman puasa-puasa, sweeping, merusaki warung dan lain sebagainya, itu bukan cara-cara kita. Kita punya banser 5 juta, ya? 7 juta. Kalau mau digerakkan, sangat bisa. Kalau kita mau ribut di Indonesia, sangat bisa. 7 juta pasukan. FPI baru 5 butir aja sudah bikin ribut. Ini yang berbeda antara kita dengan FPI. Kemudian selain amalia, selain fikrah akidah, kita juga punya harokah siasah. Itu gerakan kita kan berbeda. Tadi saya cerita soal gerakan sosial. Kita ini dakwah bangun pesantren di mana-mana, ceramah. Itu kan cara-cara kita dakwah, memperkuat ekonomi umat dan seterusnya. Beda dengan cara-cara FPI. Ya. Kemudian siasah juga begitu. Kita selalu berorientasi pada kemaslahatan negara, kemaslahatan rakyat. Kalau FPI Pak, Bapak-bapak baca sejarahnya. Kebetulan sudah ditulis salah satunya oleh aktor sejarahnya, namanya Pak Jaya Suparman. Pak Jaya Suparman ini mantan Pangdam Jaya, mantan Pangdam DKI Jakarta. Kalau di zaman Islam sudah. Jadi FPI itu sejarahnya adalah dia bukan organisasi dakwah, dia organisasi politik yang dibentuk oleh 3 jenderal. Kebetulan ditulis dalam buku itu. Satu namanya adalah Wiranto, yang kedua namanya adalah Nugroho Dewisma, dan yang ketiga adalah Jaya Suparman, Kapolda, Pangdam, dan waktu itu Pangap. Ya. Tujuannya untuk apa? FPI itu tidak lain kecuali kaki tangan cendana Orde Baru. Ya terang-terangan aja lah. Mau kapan-kapan Bapak Ibu kalau kita ngomongnya terlalu mau kapan ngerti yang seperti ini kan keluarga kita. Gini Pak, semua presiden Indonesia sudah pernah dihina oleh Habib Rizik. Soekarno dihina apa? Pancasilanya dipantat katanya. Pernah dengar ya? Gus Dur dihina oleh Habib Rizik, dihina apa? Buta mata buta hati. Jokowi pernah dihina oleh Habib Rizik. Sering. Jokodok Pak ya, Jokodok istananya istana iblis katanya, dan seterusnya, hinaan banyak banget. Pertanyaan saya, pernah tidak Habib Rizik menghina Pak Harto? Satu kali saja. Pernah tidak? Wis dosa Pak Harto, anaknya Pak Harto, Habib Rizik pernah nggak nyindir anaknya Pak Harto yang korup itu? Tommy. Semua lah, terserah siapapun. Pernah nggak mengkritik anaknya Pak Harto? Belum pernah. Terus nggak usah anaknya Pak Harto, menantunya Pak Harto. Habib Rizik pernah nggak mengkritik menantunya Pak Harto? Nggak pernah. Kenapa? Ya FPI memang budaknya sederhana. Budak Orde Baru ini kita harus ngerti bedanya gitu. Bahwa dalam amalia sama, bukan berarti dalam fikrah akidahnya sama, dalam harokah siasahnya sama gitu. Ya. Kemudian ini juga nambahin tadi saya di awal, Pak Maman tadi belum datang, saya menyampaikan bahwa
kita menghadapi problem yang sama dalam hal radikal dan terorisme. Dan radikalisme terorisme di Indonesia dan di Malaysia itu sangat terkait. Saya cerita awal mula Jamaah Islamiyah, organisasi teror Jamaah Islamiyah asalnya dari Malaysia. Maksudnya orang-orang belajar di Malaysia. Ikhwanul Muslimin, mentor awalnya, bahkan kurikulum kaderisasi Ikhwanul Muslimin diambil dari kitab-kitab yang dibawa dari Mesir ke Malaysia, diterjemah di Malaysia waktu itu oleh Abim. Dan Abim dibawa ke Bandung, diterbitkan oleh Pustaka Salman ITB. Nah, saya nyambung dengan Habib Rizik. Bapak Ibu tahu nggak? Habib Rizik itu S2-nya di mana? Universitas Malaya. Bapak Ibu tahu nggak S3-nya Habib Rizik di mana? Di USIM, Sains Islam Malaysia. Itu yang perlu dijalankan penelitian. Kenapa orang-orang itu belajarnya di sini dan menjadi tokoh-tokoh radikal di Indonesia? Teman-teman NU yang harus melakukan penelitian soal ini. Coba aja mentor-mentornya banyak dari di sini nih radikal semua. Gitu. Kalau yang lain-lain seperti Dr. Azhari dari Malaysia, Nasir Abbas itu sudah tahu semua kita. Kemudian saya kira banyak memang hal yang perlu disampaikan, tapi ini kemudian terkait dengan pondok pesantren itu memang agak sulit, Pak. Perangkat hukum kita, kebebasan kita itu sangat tinggi sekali dalam hal apapun, bukan pesantren, masjid saja. Di Malaysia untuk bisa naik ke mimbar perlu lisensi dari otoritas yang berwenang, ya, entah itu majelis fatwa atau apapun. Sementara di Indonesia hal-hal seperti itu tidak ada. Semua orang, tidak ada larangan bagi semua orang lah. Meskipun nggak bisa baca Fatihah pun bisa naik, gitu kan? Meskipun ya, Bapak Ibu, saya di MUI melakukan standarisasi dai namanya. Tapi ini sukarela. Beberapa nama mungkin kalau saya sebut di sini, tokoh populer pada saat diuji di MUI menulis Al-Fatihah saja tidak bisa. Sebut saja. Siap. Baik. Sudah, ini kan nggak enak lah kalau seperti itu. Ini kalau yang lain-lainnya boleh lah. Nggak, misalnya Subinur tidak pernah ikut sertifikasi MUI. Tapi Subinur itu laksan pas. Ya begini dulu. Si Subinur itu tidak pernah ikut MUI, tapi kali ini ya. Subinur itu kan latar belakang agamanya apa? Pesantren tidak pernah, pondok juga tidak pernah, ya. Dulunya kan agen MLM pembalut sebetulnya. Ya, agen, ya pinter ngomong, wajar kalau ceramahnya pinter, kalau memang basicnya sales, ya. Kemudian menjadi apa? Debus, ya. Tapi apakah bisa baca Al-Quran yang benar? Atau yang lain-lain lah banyak. Ini apa namanya? Gak enak kalau yang lain-lain. Kalau yang tadi disebut oleh Kak Iswa, Haikal Hasan. Jadi Haikal Hasan itu sama saja. Dalam hal begini, Haikal Hasan itu coba Bapak Ibu teliti. Pernah belajar Islam di mana Haikal Hasan? Ada yang tahu nggak? Yang ada adalah di kurikulum kita yang dia tulis, di media sosial yang dia posting, dia belajarnya di Israel. Gurunya dia itu namanya Profesor Moshe Sharon, salah satu tokoh Zionis. Itu gurunya Haikal Hasan. Pulang dari Israel, kerja di Petral, Singapura. Nah, pada saat Petral dibubarkan, jobless, tidak punya pekerjaan, banting setir menjadi ustaz. Masalahnya di Indonesia itu, semua apapun, profesi apapun, ada lembaga sertifikasinya. Orang menyamar menjadi tentara, memakai doreng misalnya, doreng tentara, sebentar saja langsung ditangkap oleh polisi militer. Orang menyamar menjadi polisi, sebentar saja ditangkap oleh Propam. Orang menyamar menjadi dokter, sebentar saja sudah ditindak oleh Ikatan Dokter ID. Tapi bayangkan Pak, orang mengaku ulama, ada nggak kira-kira yang mengkritik atau menindak? Nggak ada.
kebebasan kita luar biasa. Dan setiap kali pesantren mau ditertibkan, penceramah mau ditertibkan, selalu banyak yang protes. Yang protes gimana? Orang-orang partai, orang-orang parlemen. Dan bukan hanya PKS seperti disebut Bin Zaman, tapi partai-partai yang lain. Gini Pak, mohon maaf ya, ini kan bicara fakta. Bapak Ibu ketika mau revisi undang-undang anti teror, ketua panjanya itu dari Gerindra, bukan partai PKS, bukan Gerindra, namanya Muhammad Syafi'i. Dari 2003 undang-undang teror kita tidak pernah berubah. Ketika mau direvisi, alotnya luar biasa, penolakannya luar biasa. Bukan hanya peran partai seperti itu, tapi juga partai-partai yang nasionalis juga ada orang kader-kadernya yang semacam itu di Gerindra, di Golkar, di partai-partai yang lain. Ini problemnya gitu. Jadi maka dari itu peran daripada civil society dalam hal mendorong pemerintah untuk membuat regulasi itu sangat penting. Karena bagaimanapun namanya presiden, menteri, kemudian direktur, dirjen, sampai level bawah itu bagaimanapun adalah tokoh politik. Dan politik, selalu tokoh politik itu selalu yang dibutuhkan adalah dukungan masyarakat. Kalau opini masyarakat sangat kuat mendorong sesuatu, baru saya kira pemerintah pasti akan mengakomodir. Jadi kalau kita resah dengan adanya fenomena pesantren-pesantren semacam itu, kita harus dorong pemerintah untuk melakukan penertiban itu. Tentu kita juga tidak ingin kembali ke undang-undang subversif seperti IST yang dianggap di Indonesia dianggap represif. Tapi setidaknya ada undang-undang yang membuat aparat kita itu bisa melakukan langkah-langkah antisipasi secara lebih baik. Saya kira itu tambahan dari saya. Beberapa mungkin mumpung ada pesan kepada yang penting adalah karena masalahnya terkait antara Indonesia dan Malaysia, yang paling penting adalah pertama begini Pak, sebelum pesannya, saya ingin menitipkan saudara-saudara saya di Malaysia kepada Bapak Polisi Malaysia. Kalau NU ada di Malaysia Pak, NU dalam sejarahnya mulai berdiri tahun 1926 sampai hari ini belum pernah punya track record melawan pemerintah. Yang lain-lain sudah punya di Indonesia. Tadi saya sebut mau DDI, mau Masyumi, mau Permesta, PKI, semuanya pernah melakukan pemberontakan. Hanya NU tidak pernah. Prinsipnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di NU kita punya kaidah, yaitu al-mu'minuna ala syurutihim. Kita ini terikat dengan aturan-aturan yang ada di suatu tempat itu. Berada di Malaysia harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Malaysia. Jadi saya kira NU bisa menjadi mitra pemerintah Malaysia, dan karena itu saya ingin titip saudara-saudara saya ini. Dan kemudian terakhir kami minta pesan dari Bapak Polisi untuk kami di Indonesia, rekomendasinya seperti apa? Itu aja, terima kasih. NU belum pernah menentang penjajah. Terima kasih. Terbaik. Dan diharapkan tidak ada isu selepas ini NU. Mungkin dari segi menentang kerajaan ataupun masuk dalam isu terkait dalam teroris. Dan kita doakan sama-sama. Cuma dia seperti yang saya bilang tadi. Saya sudah masa saya memberi syarahan tadi. Kalau di Indonesia isunya memang teroris ini memang setiada ada. Maksudnya bila pasang tumbuh hinang berganti. Betul? Jadi kita berbalik kepada jati diri, dalaman kita, sikap kita, patriotisme. Kita berbalik ke patriotisme. Kalau sekiranya setiap individu, setiap warga, tak kira Malaysia atau Indonesia, ada jati diri di dalam dirinya, patriotisme, saya rasa tidak ada masalah untuk menceburkan diri dalam kumpulan teroris.
Sedangkan bagaimana Ustaz tadi beritahu, bagaimana kita di Indonesia untuk mengelakkan mungkin tidak terjebak. Nah, itu mungkin dari segi undang-undang negara Indonesia. Dengan rakyat terlalu ramai seramai 200 juta, saya tidak pasti sama ada boleh dikawal atau tidak. Tengok saya tadi, Wakil Menteri, pesantrennya terlalu banyak. Yang berdaftar berpuluh ribu, yang tak berdaftar, ya, mungkin. Jadi dari situ kita nak monitor dari undang-undang boleh. Mungkin sama saja polisi Malaysia, polisi Indonesia. Kamu buat, kita tangkap. Betul? Jadi kita nak menghindarkannya, kita satu cara saja, patriotisme dalaman kita sendiri. Mungkin dari sekolah rendah kita terapkan patriotisme. Dia boleh membantu kita sayangkan negara, perasaan cintakan negara. Kita tak mau terlibat, kita tak mau terjebak dengan kumpulan-kumpulan pengganas. Kalau kita sayangkan negara, kalau kita sayangkan pemerintah, kalau kita sayangkan saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin Islam kita, takkan kita nak buat suatu tindakan tak kira di Malaysia atau Indonesia. Jadi sebab tadi, kalau kita pemerintah Indonesia nak tengok 24 jam rakyatnya, memang tak bisa kan? Sampai terlalu ramai dan terlalu jauh kan, di pulau-pulau lagi. Jadi itu patriotisme. Kita berbalik kepada tajuk kita pada hari patriotisme. Saya tak cakap bab agama. Mungkin Ustaz boleh bercakap, tapi Menteri Agama pun ada. Saya cakap lebih kepada undang-undang. Kamu buat, kita tangkap. Dan juga dari segi yang saya cakap tadi, patriotisme. Kita ada sikap, kita sayangkan negara. Kita tak terlibat. Saya dah cakap tadi, kenapa sampai ayat Quran disalahguna, fatwa sendiri. Kita nak bunuh orang, kita nak letupkan. Why? Kenapa? Sepatutnya tidak boleh. Basic. Dalam Islam pun dia ajar. Dari kecil kita dah belajar Islam. Kita berkawan dalam Islam. Kita tak memusuhi. Walaupun bukan Islam, tidak dibenarkan. Jadi berbalik kepada dalaman kita. Cintakan negara, sayangi negara, patriotisme kepada negara. Boleh membantu dalam menangani faham radikal. Serupa juga tadi ada satu soalan berkaitan tentang gerakan patriotisme menyokong kerajaan. Sama. Kenapa kita nak menentang kerajaan? Bukan saya nak berpolitik, tidak. Betul? Bukan saya nak menmenangkan Pak Jokowi, bukan. Dia pemimpin, dia orang Islam. Betul? Kenapa bukan saya nak berpolitik di sini? Bukan saya berpihak pada dia, tidak. Cuma yang saya cakap tadi, kita satu kumpulan. Islam. Indonesia sama, Malaysia pun sama. Dan malahan NU kan antara yang terbaik tadi, tidak pernah melawan, tidak pernah menentang kerajaan. Berbalik pada tadi, kenapa kita nak menentang kerajaan? Why? Kenapa? Saya tak faham. Beritahu kawan-kawan, teman-teman, sama ada di Malaysia atau di Indonesia, jangan cetuskan huru hara, jangan cetuskan ketegangan. Kalau kita tengok minggu lepas, minggu ni BBM punya isu, betul? Ya, betul, kita faham. Betul, tapi kesian pada kerajaan. Bukan saya nak menyebelahi Pak Joko, tidak. Pak Joko akan saya. Minyak, ingat isu minyak satu dunia. Satu dunia, termasuk di Malaysia. Naik, apa barang tak naik, apa kita naik. Betul. Jadi berbalik kita, sayangi kerajaan, sayangi negara. Bukan berpolitik lain Bukan kita berpolitik, saya partai ni, saya ini paling. Tidak. Kita ada sangat cintakan negara kita. Tak kira di mana, sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Kita sayangkan negara, kita sayangkan Islam, insyaAllah tidak terlibat dalam gerakan-gerakan terorisme. Terima kasih Tuan. Yang terakhir closing statement 1 menit dari setiap narasumber, dimulai dari Gus Nadim. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Sudah cukup dari beliau semua. Dari saya mungkin saya minta maaf kalau dari awal sampai akhir ada salah.
Sekian, nanti kalau ada pertanyaan terkait gerakan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme bisa menghubungi teman-teman Ansor atau kita bisa bekerja sama lagi dengan polisi Diraja Malaysia untuk penanggulangan paham radikalisme. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Doa penutup. Baik, terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah doa penutup, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Riza Wijaya.